Halo, perkenalkan nama saya Nikolas Simanjuntak, NIM 11S24041. Di sini saya akan menerangkan problem solving dari studi kasus praktikum 3. Yaitu yang pertama itu ya ini. Nilai min 4. Min 4 f x y z adalah fungsi untuk menentukan bilangan bulat terkecil dari f x y dan z. Gunakan fungsi antara min 2 dan min 3 yang mirip dengan fungsi max. Nah, kita ke VSCode. Di sini kode programnya yaitu min dalam kurung x, y mengambil nilai terkecil dari dua bilangan integer min 2. Min 2 integer 1, kemudian integer 2 dan kemudian integer 3. Min 2 fx sama dengan if f lebih kecil x dan f else x. Di sini artinya yaitu jika f lebih kecil x maka f, jika tidak maka x. Kemudian min 3 dalam kurung x, y, z mengambil nilai terkecil dari tiga bilangan integer min 3. Nah, di sini min 3. Kemudian tadi kan di atas integernya 3. Di sini kita buat integernya 4. Integernya 4. Kemudian min fxy sama dengan min 2 dalam kurung min 2 fx dalam kurung tutup kurung g. Kemudian min 4 fxy z mengambil nilai terkecil dari 4 bilangan integer min 4. Di sini min 4 integernya kita buat 5. Kemudian untuk menghasilkan outputnya kita buat di sini main input output. Kemudian akan dibaca fxyz akan keluar hasilnya. Kemudian kode terakhir kita buat print dalam kurung min 4 fxyz tutup kurung. Nah, di sini kita coba menjalankan programnya. Di sini kita buat ghc info pp, kemudian tantangan. Nah, di sini kita buat app. Nah, kita masukkan nilainya yang diharapkan. Di sini input yang diterapkan, hasil yang diharapkan sebagai inputnya 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya 1. Output yang diharapkan yaitu 1 dan benar. Output yang dihasilkan 1. Kemudian kita masukkan lagi nilainya. Di sini yang diminta yaitu min 4 juga min 21. Min 4, enter 3, min 2, kemudian 1. Output yang diharapkan yaitu min 4. Kita coba sama. Ya, hasil outputnya min 4 benar. Kita masuk ke tantangan yang kedua. Masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu wujud zat cair. Wujud zat cair X adalah fungsi untuk melakukan pengecekan wujud zat dari air berdasarkan suhu air X dengan X bilangan real yang merupakan masukan ke fungsi. Jika suhu di bawah 0 derajat, maka fungsi mengembalikan teks padat. Jika suhu lebih besar atau sama dengan 0 derajat Celcius namun lebih kecil dari 100 derajat Celcius, maka fungsi mengembalikan teks cair. Jika suhu lebih besar atau sama dengan 100 derajat Celcius, maka fungsi mengembalikan teks gas. Nah, kita masuk ke kode programnya. Di sini kode programnya itu wujud zat air X melakukan pengecekan wujud zat dari air berdasarkan suhu air X dengan X bilangan real yang merupakan masukan ke fungsi. Di sini kita buat wujud zat air double string. Zat air X lebih kecil 0 sama dengan output padat. X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil 100, maka masukkan output cair. Kemudian X lebih besar sama dengan 100, maka masukkan output gas. Sedangkannya kita buat main input output, membaca suhu air bilangan real. X lebih kecil real L, input output double. Kemudian memanggil fungsi wujud zat air dan mencetak hasilnya, kita buat print dalam kurung wujud zat air X tutup kurung. Kita coba menjalankannya. Masukkan tadi. Di sini diminta untuk memasukkan input min 1. Nah, di sini benar outputnya.
padat sesuai yang diharapkan. Kemudian kita masukkan tadi inputnya 0, benar menghasilkan output cair seperti yang diharapkan. Kemudian yang terakhir 100. Kita coba ya, dan menghasilkan output gas dan sesuai ya teman yang diharapkan. Kita masuk ke studi kasus yang ketiga, itu grade nilai. Grade X adalah fungsi untuk menentukan bilangan grade yang diperoleh oleh seorang mahasiswa untuk nilai ujian X bilangan real. Di sini dibuat. Kemudian kita masuk ke kode programnya. Di sini grade nilai double string grade nilai X sama dengan do. If X lebih besar sama dengan 80 dan X lebih kecil sama dengan 100, maka A. Else if X lebih besar sama dengan 72 dan X lebih kecil 84, maka outputnya AB. Demikian terusnya. Kemudian kita buat di sini main input output untuk menghasilkan output nanti dalam programnya. Kemudian untuk kode terakhir ini kita buat seperti biasa, print dalam kurung grade nilai X titik kurang. Di sini kita mencoba menjalankan programnya. Ya. Kita masukkan ini hasil yang diharapkan, inputnya 72 dan 71, dan yang diharapkan itu outputnya A, B, dan B. Kita masukkan pertama input 72. Nah, menghasilkan output AB. Pas kemudian kita masukkan input 71 akan menghasilkan B. Apakah benar? Nah, di sini benar. Maka studi kasusnya yang tentang 1, 2, 3 sudah selesai. Sekian hasil penjelasan saya. Jika ada kata yang kurang dimengerti atau mohon maaf. Terima kasih.